Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek mata kuliah Machine Learning untuk ujian akhir semester dengan judul Prediksi Harga Mobil menggunakan metode Multiple Linear Regression. Sebelum masuk kepada materi pembahasan dan lain-lain, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama bernama Anggoro Teguh Adianto dengan NIM 170132019, yang kedua Wahyu Rizaldi Utomo dengan NIM 180153235, dan saya sendiri Muhammad Iqbal, NIM-nya 1901630004. Baik, pada tugas proyek kali ini kami ini mengangkat tema tentang prediksi harga mobil menggunakan metode multiple linear regression. Seperti kita ketahui, multiple linear regression atau analisis regresi linear ganda ini adalah sebuah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Dan dari sumber data yang kami gunakan itu berasal dari Google, yang linknya sudah kami sertakan di sini, dan ini diambil dari website e-commerce untuk penjualan mobil yang kebetulan berpusat di India yang bernama Carteco, dan website resminya juga sudah kami sertakan, yaitu carteco.com. Terus untuk projectnya, untuk menjelaskan masalahnya dengan coding, kami menggunakan Python. Dan tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui, misalkan suatu contoh kasus, si Arif misalkan gitu, ada orang yang misalnya namanya Arif itu ingin mencari sebuah mobil dengan beberapa kriteria yang ada di dalam data ini. Jadi kira-kira kalau misalkan dengan kriteria yang diberikan tadi, misalkan tahun pembuatannya tahun berapa, terus mesinnya apa, terus harganya berapa, itu nanti bisa ketemu harga yang dibutuhkan itu berapa. Baik, ini datanya. Jadi ada nama mobilnya apa, perusahaannya apa, tahun pembuatan, ini harga jual. Jadi kebetulan di website ini juga menyediakan mobil bekas. Jadi harga jualnya berapa, harga sekarang, harga belinya berapa, nanti berdasarkan kilometer yang pernah digunakan berapa, jenis bahan bakarnya apa, dan tipe penjualnya, apakah dia langsung dari dealer atau individual. Terus transmisi yang digunakan adalah transmisi manual ataupun otomatis. Terus untuk kolom yang berikutnya yaitu owner, ini kalau misalkan 0 berarti memang dia betul-betul baru, kalau 1 berarti sudah berpindah tangan pertama, walaupun juga ada data yang tersedia dari dealer. Jadi dealer menjual baru kilometer sedikit, itulah istilahnya, itu langsung sudah dijual dengan tangan pertama. Ataupun kalau owner yang ketiga berarti dia kepemilikan yang ketiga, dan seterusnya. Nah, di dalam proyek kali ini library yang kita gunakan yaitu ada Pandas. Ini digunakan untuk library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk analisis, yaitu tabel. Yang kedua adalah Matplotlib, kumpulan fungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar. Yang berikutnya adalah NumPy, yaitu library Python yang fokus pada scientific computing, dan NumPy ini memiliki kemampuan untuk membentuk objek n-dimensional array, jadi seperti list tapi berupa array. Terus yang berikutnya adalah Seaborn, yaitu berfungsi untuk memproduksi visualisasi dengan Python, jadi berupa grafik ataupun visual yang lainnya. Yang berikutnya adalah linear regression, dan yang terakhir adalah range test split. Ini untuk pemilihan model Cyclone untuk membentuk array data menjadi 2 dataset, yaitu dataset latihan dan dataset pengujian. Baik, saya akan langsung menuju ke codingnya.
Dan bisa kita lihat di sini, ini sudah saya siapkan beberapa coding dan termasuk untuk datanya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus mengimport library-library yang tadi sudah saya sebutkan di atas, dari Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, Linear Regression, dan Split. Ini sudah saya sediakan di sini, nanti tinggal di run saja. Terus untuk yang kedua itu karena kita menggunakan data yang sudah di-download dari website Kaggle, kita bisa load-nya. Jadi df di sini ini berfungsi sebagai data frame maksudnya yang kita gunakan untuk meload. Jadi dialamatkannya di mana. Ini kebetulan saya simpan di c user download cardata.csv. Dan untuk variabel atau feature-nya yang digunakan, tadi kan di tabel yang pertama itu sudah ada banyak, tapi tidak saya gunakan semua. Jadi yang saya gunakan hanya present price, jadi harga saat ini, terus tahunnya berapa, terus kilometer yang pernah digunakan berapa, dan owner atau kepemilikan yang keberapa. Jadi hanya 1, 2, 3, 4 data saja. Dan setelah itu, setelah kita menentukan variabel yang ditentukan, langkah selanjutnya yaitu sneak peek data atau melihat 5 baris data teratas dari data yang terdiri dari independent variable atau X itu present price, year, KMS driven, dan owner. Dan dependent variabelnya Y-nya itu adalah present price tadi. Nah, caranya setelah itu kita di df.get kita running, nah nanti hasilnya seperti ini. Jadi 5 data teratas itu tahun 2014, 2013, 2011, 2011, dan 2014. Ini harganya ini 5,59 itu dalam lah ya, lah atau mata uang India. Jadi satu lah itu sama dengan 100.000 rupiah. Dan ini kilometer drivennya ownernya. Baru setelah itu ini ya, jadi present price tadi tahun harga jualnya sekarang, ini KMS driven itu untuk kilometer yang penggunaannya, owner itu kepemilikan yang keberapa. Dan setelah itu kita akan melihat informasi mengenai jumlah kolom dan baris dari data. Jadi dengan menggunakan perintah df.shape. Jadi untuk melihat jumlah kolomnya berapa. Jadi kebetulan jumlah barisnya yang pertama itu ada sekitar 301 data dengan terdiri dari 4 variabel. Ini ya yang di. Terus setelah itu kita dapat melihat informasi-informasi dari tipe datanya, memori yang digunakan, dan lain-lain. Itu dapat dilihat bahwa seluruh data sudah dalam bentuk numerik atau belum, itu dengan perintah df.info. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita dapat deskripsikan atau melihat statistical description dari data, mulai dari mean, kuartil, standar deviasi, dan lain-lainnya. Dan itu bisa menggunakan perintah df.describe. Nanti program secara otomatis akan menghitung nilai dari mean, kuartil, standar deviasi, dan lain-lain. Setelah itu kita dapat ini handling atau menangani missing value. Apakah ada missing value yang dari data-data yang ditampilkan, yang disajikan di dalam CSV tadi? Itu dengan cara def.isNull_sum. Nanti mereka akan menghitung apakah dari 4 kolom tadi ada data yang miss. Nanti setelah itu dicek ternyata tidak ada. Ya, selanjutnya kita dapat melakukan analisis untuk melihat distribusi dari masing-masing kolom yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh, ini saya tampilkan dalam bentuk grafik. Untuk yang pertama yaitu dari tahun pembuatan. Itu nanti kita bisa diplotkan dulu figurnya. Jadi nanti ini untuk fixed size itu hanya untuk ini ya, untuk lebar chartnya. Ini tingginya. Nanti untuk subplotnya dia ambil data dari tahun gitu ya. Nah, setelah dieksekusi ternyata
kita melihat dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa hasil tahun yang produksi yang paling banyak itu berada di tahun 2015 untuk peringkat pertama, dan yang kedua yaitu tahun 2016. Nah, ini ya, jadi nanti setelah itu bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya kita melihat present price-nya, jadi harga saat ini sama dengan perintah yang di atas. Itu kebanyakan data variabelnya itu sebagian besar jumlah data untuk present price itu berada di kisaran 0 sampai 20 lah. Ini ya, itu dengan banyak outliers juga. Setelah itu kita bisa melihat kilometer yang digunakan sama dengan perintah yang di atas. Ternyata hasilnya itu paling banyak mobil-mobil yang ada yang dijual di sana itu dari 0 km sampai dengan 100.000 km, di bawah 100.000 km. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga density atau rataan distribusi dari harganya. Ini sebagian besar ternyata ada di rentang antara 0 sampai 20 lah. Itu ya. Selanjutnya kita bisa melihat ini di variatif analisis antara independent variabel dan dependent variabel. Untuk melihat hubungan antara independent dan dependent, ini menggunakan perintah pairplot. Jadi kita dulu SNS pairplotnya berapa. Jadi year-nya ini kita ambil datanya dari 4 kolom, yaitu tahun, harga sekarang, KMS driven-nya sama owner, dan untuk Y-nya, Y variabelnya itu diambil dari harga yang sekarang dengan aspek size-nya 5 dan aspek rasio 0,75, sehingga diperoleh gambar plot seperti ini. Dan setelah itu kita kalau ingin mengetahui nilai korelasi antara independent variable dan dependent variable, nanti juga bisa menggunakan perintah ini, df.core style background gradient, set precision-nya nanti 1. Ini nanti untuk jumlah 0 di belakang komanya berapa. Dan setelah kita lakukan eksekusi perintah ini, kebetulan diperoleh data seperti yang disampaikan di sini yang muncul. Itu bisa, kalau melihat dari tabel tersebut, ini bisa kita baca dari tabel korelasi yang di atas ini, dapat dilihat bahwa present price atau harga saat ini itu mempunyai hubungan yang linear positif terhadap tahun, terus kilometer, penggunaan kilometer, dan ownernya. Tapi nilai korelasi dari present price sendiri itu karena ada yang berupa minus dan di atas 0 dan mendekati 0, ini menunjukkan bahwa kilometer itu juga berpengaruh, atau kepemilikan itu tahun itu juga berpengaruh terhadap harga. Itu dari analisis datanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam modelingnya. Jadi kita deskripsikan lagi, panggil lagi library yang akan kita gunakan. Setelah itu kita load datanya, dan kita deskripsikan variabel-variabel yang diperlukan. Setelah itu kita recall data kita di pakai df.get. Nah, setelah itu pertama kita harus membuat variabel x dan y. Di sini saya tentukan untuk variabel x dan y-nya itu dari present price, jadi harga saat ini. Setelah itu langkah kedua, kita split data kita menjadi training dan testing dengan porsi 80/20. Jadi nanti di sini sudah menggunakan perintah x_trend, xtest, ytrend, dan ytest. Ini kita eksekusi. Baru setelah itu dicek apakah shape dari data training dan testing itu menggunakan perintah print. Nah, ini hasilnya.
Dan yang langkah yang ketiga, kita bikin objek linear regresinya. Cukup mudah, yaitu dengan karena ini sudah dideskripsikan di atas mengenai linear regression itu linreg, jadi tinggal di fit kan antara data yang dilatih dengan komponen X dan Y-nya. Jadi nanti ketemu modelnya ya menggunakan training data yang sudah di-split tadi. Setelah itu tinggal di print saja, dicetak. Kita jadi tahu nilai atau slope koefisien antara M dan intercept-nya antara B itu seperti ini. Dan diperoleh di situ dengan angka 1415. Nah, selanjutnya kita bisa coba ke dalam data frame agar lebih rapi. Jadi dari data-data ini kita jadikan bentuk tabel agar mudah dibaca. Itu dengan menggunakan perintah coef dig. Jadi nanti ada features-nya sama coefficient value-nya itu diambil dari mana. Feature-nya dari X column, coefficient value-nya dari linear linear regression tadi. Di mana nanti yang diambil adalah kolomnya itu untuk feature dan coefficient value-nya. Dan nanti diperoleh data seperti ini. Jadi feature-nya year-nya min 0,7, selling price-nya 1,6, dan kilometer driven-nya 0,0, mendekati 0. Owner-nya 2,3. Nah, dari nilai M dan B di atas, kalau dimasukkan ke dalam rumus, itu nanti akan menjadi rumus tersendiri. Setelah itu kita akan memprediksikan, jadi memprediksikan antara nilai Y dan X-nya, yaitu dengan menggunakan perintah Y prediction atau sama dengan linear regression, prediksikan terhadap nilai X underscore X. Nah, nanti setelah itu langkah yang keenam, kita cari tahu akurasi skor dari model kita menggunakan testing data yang sudah di-split tadi, yaitu dengan menggunakan linear regression score. Ini diambil dari data X underscore test dan Y underscore test, sehingga ditemukan hasilnya itu 0,8816 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa model yang kita buat itu mendapatkan akurasi sebesar 88,16%. Nah, dari sini sehingga kita bisa memprediksi ini harga mobil sesuai dengan permintaan Mas Arif tadi. Jadi misalkan Mas Arif ini ingin mencari mobil dengan keluaran tahun 2017 dan mungkin dia punya budget sekitar 6 lah gitu ya. Terus carinya mungkin yang kilometernya di bawah 10.000 atau paling tidak 10.000 kilometer dan kepemilikan yang baru. Nah, setelah dieksekusi itu ternyata dari aplikasi ini memprediksi kira-kira uang yang dibutuhkan Mas Arif untuk membeli mobil itu sekitar 7,2 lah. Jadi uangnya ini yang 6, dia prediksinya 6 itu masih kurang gitu ya. Dengan kata lain seperti itu. Jadi memang harus mempersiapkan uang yang lebih. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi untuk prediksi harga mobil menggunakan multiple linear regression. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.